yaitu Change Indonesia, di Gedung Indonesia Menggugat Jalan Perintis Kemerdekaan Bandung. 2 Oktober 2023 izin tertulis kami dapatkan, bertanda tangan oleh UPTD di bawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat. Lalu kemudian kemarin malam persisnya tanggal 7 Oktober mungkin sekitar jam 11 tiba-tiba ada pembicaraan lewat telepon yang kemudian membatalkan izin tersebut. Jadi mereka bilang kurang lebih izinnya kami cabut dan tidak bisa menyelenggarakan acara yang hari tadi kami gelar gitu. Dan rencananya pun rencana kerja rapat kerja Change Indonesia itu kami selenggarakan di bagian dalam Gedung Indonesia Menggugat. Lalu kemudian ketika izin tidak keluar, kami lalu berpindah ke luar gedung. Dan menurut saya ini juga menjadi persoalan baru ya yang dibuat oleh menurut saya UPTD atau saya nggak tahu pihak disebut mungkin bahkan juga PJ Gubernur Jawa Barat, karena menurut saya kalau memang larangannya karena ada atribut yang kemudian membawa mencantumkan capres dan cawapres, kami juga mencoba bernegosiasi tadi malam agar kemudian kalau kami ganti, kami pindahkan, bahkan kami backdropnya kami ganti dengan yang tidak ada gambar calon presiden, kami bernegosiasi dan kami mengganti backdrop tersebut, tapi tetap mereka kekeh untuk kemudian tidak mengizinkan acara kami. Oke, berarti tanggal 2 izin tertulis diberikan, tanggal 7 pukul 23 lewat telepon dilakukan pembatalan sepihak dan tidak bisa dibuka ruang diskusi ataupun negosiasi seperti itu, Mas Andreas? Betul, jadi tadi pagi jadi kami bersiap-siap lah kira-kira pukul 6.30 karena kami sudah tahu izinnya dibatalkan ya, karena kami sudah mengundang teman-teman dari 25 kabupaten kota di Jawa Barat. Kebetulan teman-teman aktivis ya, karena isinya Change Indonesia itu adalah aktivis pro demokrasi, aktivis dari kelompok sektoral, buruh, tani, dan teman-teman yang lain sudah datang dan sudah berangkat dan persiapannya sudah matang, kursi sudah dipasang, panggung sudah selesai, semuanya kan kami tidak mungkin membatalkan karena mereka sudah berangkat dari malam itu gitu. Jadi kami tetap menggelar tapi di luar gitu. Nah, Mas tapi Andreas, pagi itu kami ya alasan jelas yang diberikan oleh pihak yang kemudian membatalkan apa? UPTD katanya bilang ada gambar capres dan cawapres, lalu kemudian ada acara izin bukan kegiatan politik katanya. Memang ada tertulis di surat tersebut ada kegiatan politik. Cuman kami merasakan ada persoalan, ada cerita yang sama Mbak di Gedung Indonesia Menggugat tanggal 17 September tahun 2023 digelar juga acara relawan dari salah satu capres yang kemudian dibuat di Gedung Indonesia Menggugat. Jadi ketika izin yang kemudian kita ajukan tanggal 1 Oktober dan keluar 2 Oktober itu secara tertulis, menurut kami yang kami lakukan ya benar-benar saja, dan kemudian menurut saya kami mengikuti peraturan yang dibuat oleh pihak pengelola gedung gitu. Jadi sebelumnya pernah ada kegiatan politik juga yang sudah digelar di Gedung Indonesia Menggugat dan ini tidak ada masalah seperti itu, Mas Andreas? Betul, 17 September itu ada kegiatan relawan dari salah satu capres, urusan politik juga toh gitu. Jadi menurut saya juga pengen bertanya juga kepada UPTD di Dinas Kebudayaan Pariwisata atau bahkan mungkin PJ Gubernur Jawa Barat, tolong klarifikasi kalau memang kami tidak boleh, kenapa itu diperbolehkan gitu. Oke. Nah, mengenai pihak yang berwenang, siapa sebetulnya pihak yang berwenang memberikan izin ataupun mungkin sekaligus membatalkan mengenai kegiatan acara apapun di Gedung Indonesia Menggugat ini? Kalau misalnya secara prinsip yang kami tahu adalah UPTD dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Jawa Barat gitu. Tapi sebenarnya ada poin yang lain Mbak, selain soal izin yang kemudian yang dibatalkan. Menurut saya ini kan acara kan sebenarnya acara rapat kerja yang kebetulan dihadiri oleh Pak Anies Baswedan, yang memang kebetulan kami adalah relawannya Pak Anies Baswedan, relawan Amin gitu, yang menamakan diri Change Indonesia. Kan kebebasan berpendapat, kebebasan mengungkapkan pendapat kan harusnya dijamin oleh negara. Kalaupun kami menggunakan fasilitas publik, kami sudah mengajukan izin dan mereka sudah mengeluarkan izinnya dan kami juga sudah melakukan persiapan. Jadi menurut saya mencederai hak-hak demokrasi, hak-hak dalam konstitusi. Kenapa orang lain boleh, kami tidak boleh?
apa gitu, setakut apa sih kamu kemudian melakukan rapat kerja sehingga kemudian seberapa berbahayanya sih kami gitu. Hanya kemudian melakukan rapat kerja sampai harus dicabut izinnya gitu. Apakah ada langkah selanjutnya yang akan dilakukan ataupun ditempuh oleh Change Indonesia? Sementara kan kami sudah melakukan rapat kerja yang dilakukan tadi di luar dan kami lanjutkan di tempat lain, kebetulan karena kami juga agar kami bisa juga bisa berkonsentrasi. Kebetulan tadi karena ya sudah kita dibuka oleh Mas Anies, lalu kemudian kami karena sudah datang kami lanjutkan di tempat lain kebetulan ini gitu. Tapi jadi kami tidak melakukan langkah apapun ya silakan. Cuman kami mempertanyakan kepada PJ Gubernur Jawa Barat kenapa orang lain boleh sedangkan kami tidak boleh. Kenapa izin sudah dikeluarkan, kenapa tiba-tiba dicabut gitu? Karena kami juga belum mendapatkan surat tertulisnya Mbak soal penolakan itu. Gitu. Makanya kami juga berani aja tadi pagi-pagi ya sudah kita jalankan saja bahwa kami di luar karena pintu sudah dikunci dan kami juga melakukan simbolisasi penyegelan pintu yang kemudian masuk ke dalam gedung Indonesia Menggugat itu gitu. Jadi ya kami jalan aja dan kami tidak pernah mendapatkan surat pembatalan tersebut. Gitu. Oke, baik, kita tunggu saja kemudian penjelasan resmi dari pihak yang berwenang. Baik, terima kasih Mas Andreas Marbun telah berbincang bersama kami sore hari ini. Pemirsa